Di dalam kelas yang sunyi, Suci berjalan santai dengan handphone di tangannya. Tatapannya fokus ke layar handphonenya sendiri. Saat asyik memainkan gamenya, perhatian Suci langsung tertarik pada sebuah skin yang muncul di layar. Untuk sesaat, dia membayangkan betapa serunya jika skin itu bisa langsung dimiliki. Di tengah rasa kecewanya, pandangan Suci perlahan beralih ke arah Neiza yang sedang sibuk mencatat data uang kas di meja. Pikirannya mulai dipenuhi keinginan kecil yang terus berputar. Apa aku pinjam duit aja ya? Ucapnya pelan pada diri sendiri. Suci kembali melirik ke arah Neiza untuk sesaat, memastikan suasana di sekitarnya tetap biasa saja. Setelah terdiam beberapa detik, dia akhirnya bangkit dari kursi dan berjalan pelan mendekati Neiza. Neiza menghentikan aktivitasnya sejenak lalu menoleh ke arah Suci. "Kenapa Suci?" tanyanya pelan. Suci pun menunjukkan layar handphone miliknya, memperlihatkan skin yang sejak tadi menarik perhatiannya. Dengan nada sedikit malu-malu, dia mulai bercerita kalau dirinya benar-benar ingin memiliki skin itu. Neiza terdiam beberapa saat sebelum akhirnya bertanya pelan, "Terus bagaimana?" Suci menggenggam handphonenya erat sebelum memberanikan diri bertanya, "Kamu ada uang tidak?" Namun Neiza hanya membalas dengan tatapan kosong sambil menggeleng pelan. "Aku juga lagi nggak punya uang," jawabnya singkat. "Bagaimana kalau aku pinjam uang kas dulu?" kata Suci. Neiza terlihat ragu karena dia takut jika teman kelas lain mengetahuinya. Lalu Suci buru-buru meyakinkannya bahwa dia akan mengembalikan uang itu lebih dari jumlah yang dipinjam, dan kelebihannya bisa diberikan untuk Neiza sendiri. Keraguan di wajah Neiza perlahan berubah. Namun, tanpa mereka sadari, dari arah belakang kelas ada sepasang mata yang memperhatikan semuanya sejak tadi. Putri melihat jelas bagaimana uang itu berpindah tangan. Wajahnya langsung berubah tidak nyaman. Tanpa berpikir lama, Putri segera bangkit dari kursinya. Langkahnya cepat menuju tempat Sipa berada, berniat memberitahukan apa yang baru saja ia lihat. Putri akhirnya menemukan Sipa di dalam kamar mandi yang sedang bercermin. Dia mendekat pelan lalu berkata, "Sipa, aku mau cerita sesuatu." Sipa yang awalnya santai langsung menoleh, merasa nada bicara Putri terdengar berbeda dari biasanya. Putri akhirnya menceritakan semuanya pada Sipa, tentang Suci yang meminjam uang kas untuk top up game, lalu menjanjikan uang pengembaliannya yang dilebihkan khusus untuk Neiza. Sipa langsung kaget mendengarnya. "Loh, itu kan tidak boleh. Kalau ada imbalan supaya dibolehin pakai uang kas, itu namanya suap kan? Bukannya itu termasuk korupsi juga ya?" ucapnya dengan pelan. Sipa berpikir sebentar sebelum akhirnya menjawab tegas, "Kita tegur aja mereka langsung." Putri pun mengangguk setuju, lalu keduanya mulai berjalan menuju ruang kelas. Begitu melewati pintu kelas, pandangan mereka langsung tertuju pada Neiza dan Suci yang masih sibuk berbincang di tempat duduk mereka. Tanpa menunggu lama, Sipa dan Putri pun berjalan mendekati keduanya dengan ekspresi serius. Sipa langsung bertanya, "Kalian benar pakai uang kas?" Putri pun menambahkan, "Tadi aku dengar dari belakang kalau kalian pakai uang kas buat top up game." Neiza mencoba menjelaskan dengan nada santai, "Lagian kan dia cuma minjem, nanti juga dibalikin kok sama dia." "Lah, tapi kan dia meminjamnya ngelebihin kan buat kamu?" Dengan santai, Neiza menjawab, "Iya sih, tapi nggak apa-apa lah." Mendengar itu, Sipa langsung menegur dengan serius, "Loh, itu tidak boleh Neiza, itu namanya suap. Bukannya kita sudah belajar sama Pak Kapten kalau suap itu termasuk bagian dari korupsi." Neiza langsung membantah tuduhan itu. Menurutnya, apa yang dilakukannya bukanlah korupsi karena hal tersebut hanya terjadi sekali-sekali saja dan tidak dianggap sebagai masalah besar. Sipa menegur mereka pelan-pelan. Menurutnya, hal itu tetap salah karena termasuk suap. Dan jika terus dibiasakan bisa membawa dampak yang lebih besar nantinya. Putri kemudian memberi saran agar lebih baik mencari cara lain atau berbicara jujur kepada teman,
Karena menurutnya, berkata jujur jauh lebih baik daripada harus melakukan sesuatu diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Nah, jadi kita harus saling mengingatkan kepada teman kita agar semuanya tidak terjerumus dalam korupsi. Marilah kita membangun sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Katakan tidak pada korupsi. Satukan aksi, Basi korupsi. Yeay.